Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 240102067. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak dosen Syamsuddin MPD. Dalam hal ini saya akan membahas tentang akhlak tasawuf yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Asep Usman Ismail yang diterbitkan oleh PT Bumi Aksara pada tahun 2023. Di sini saya mendapat 3 bab materi dari buku tersebut, yaitu tentang tanggung jawab dalam Islam, tasawuf, dan perkembangan tasawuf. Yang pertama, saya akan membahas tentang tanggung jawab di dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk melaksanakan segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab memiliki 2 penyangga utama. Yang pertama yaitu kesadaran tentang kewajiban yang harus ditunaikan dalam hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu kesiapan fisik dan mental untuk menanggung segala akibat dalam menunaikan kewajiban dan kesiapan menanggung segala akibat yang dari sesuatu yang telah dilakukan. Adapun bentuk dari tanggung jawab itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah. Maksudnya itu adalah kesadaran tentang kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Allah yang menurut ajaran Islam merupakan tanggung jawab asasi. Contohnya itu adalah menjalankan ibadah dengan ikhlas bukan karena ria, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yang artinya perwujudan bahwa manusia memiliki kepribadian yang melahirkan tanggung jawab individual. Contohnya seperti menjaga hati dari sifat tercela seperti iri, sombong, dan dengki, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Di sini keluarga itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang keluarga kecil dan ada yang keluarga besar. Yang termasuk dari keluarga kecil yaitu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan yang termasuk keluarga besar itu adalah terdiri dari kerabat dekat dari pihak suami dan istri. Secara garis besar, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang tumbuh dan belajar. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta saling mendukung. Misalnya tanggung jawab seorang kepala keluarga seperti memberikan nafkah yang halal untuk kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Sedangkan contoh dari tanggung jawab anak kepada keluarganya yaitu berbakti kepada orang tua dan mematuhi segala perintahnya. Hubungannya dengan akhlak tasawuf adalah keluarga adalah ladang untuk melatih akhlak mulia seperti sabar, ikhlas, dan syukur. Jadi tanggung jawab terhadap keluarga bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Untuk tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Bentuk dari tanggung jawab terhadap masyarakat itu seperti menjaga ketertiban dan keamanan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, bersifat adil dan jujur, dan yang terakhir yaitu menghormati orang lain.
Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Manusia dalam hidup memiliki hubungan timbal balik dengan alam, yaitu saling memberi dan menerima. Alam memberikan sentuhan kepada manusia dan manusia memberikan manfaat kepada alam. Bentuk dari tanggung jawab terhadap lingkungan itu seperti menjaga kebersihan, melestarikan alam dan tidak merusak ekosistem. Baik, berlanjut ke bab yang ke-8, yaitu pengertian dari tasawuf. Pengertian tasawuf sangatlah beragam, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Para sufi berpendapat bahwa tasawuf merupakan penyucian jiwa sesuai dengan pengalaman spiritual. Adapun pengamat tasawuf menjelaskan bahwa pengertian tasawuf tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Meski begitu, akar tasawuf adalah ihsan, sehingga dapat dirumuskan bahwa tasawuf adalah ihsan dan ihsan adalah tasawuf. Berlanjut ke teori asal usul tasawuf. Yang pertama, teori yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti bersih, suci dan bening. Kenapa dikatakan begitu? Karena jiwa mereka bersih dan senantiasa meninggalkan rekam jejak yang bersih. Menurut Bashar bin Haris, sufi adalah orang yang hidupnya itu hanya untuk Allah. Teori ini menekankan bahwa esensi tasawuf terletak pada penyucian jiwa dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, penyakit hati dan sifat-sifat tercela lainnya. Teori yang kedua yaitu tasawuf berasal dari kata sof yang berarti barisan pertama dalam ibadah. Kenapa dikatakan begitu? Karena keberadaan para sufi pada barisan pertama di hadapan Allah. Teori ini menggambarkan bahwa keadaan para sufi tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi kaidah ilmu bahasa. Yang ketiga yaitu dari kata safwah atau pilihan, karena para sufi dinilai oleh kaum muslimin sebagai safwah al-ummah yang berarti umat pilihan. Teori ini menggambarkan kehidupan para sufi tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi kaidah ilmu bahasanya. Yang keempat adalah dari kata sufah yang berarti tempat duduk dari kayu atau batu di Masjid Nabi. Penyebutan sufah disebabkan karena kebiasaan mereka yang tidur di atas bangku kecil yang terbuat dari kayu atau batu, agar tidur mereka tidak nyenyak dan mudah untuk bangun untuk tahajud. Yang keempat, teori yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari bahasa Yunani yaitu teosofi. Theo itu berarti Tuhan, sedangkan sofos berarti kearifan. Jadi teosofi itu berarti kearifan Tuhan. Sedangkan menurut Ibrahim Masyuri, teori ini tidak bisa diterima karena kata sofos pada teosofi itu sudah diserap ke dalam bahasa menjadi falsafah dengan huruf sin bukan dengan huruf shad seperti dalam kata tasawuf. Yang keenam, teori yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sub yang artinya bulu domba. Teori ini merupakan teori yang paling dekat dengan kaidah morfologi. Teori ini bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilmu bahasanya karena kata sub ada hubungannya dengan fenomena para sufi yang meninggalkan tanah kelahiran, berkelana dari satu negeri ke negeri lain dengan penampilan sederhana, membiarkan perut mereka lapar dan tubuh mereka berbalut bulu domba. Yang selanjutnya yaitu perkembangan tasawuf terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu zuhud dan gerakan zuhud. Secara bahasa, zuhud itu berarti enggan, menolak atau tidak mau. Sedangkan secara umum dalam berbagai agama itu zuhud berarti memandang dunia dengan pandangan yang tak bermakna, rendah dan hina. Kenapa begitu? Karena dunia merupakan sesuatu yang akal lenyap,
tidak abadi. Pada abad kedua Hijriah, zuhud bukan hanya pola hidup sederhana, tetapi juga gerakan sosial yang dipelopori oleh Hasan al-Basri yang bertujuan untuk mengembalikan mentalitas penyelenggara negara kepada landasan moral agama tanpa sedikit pun ada kepentingan politik dan kekuasaan. Tahap yang kedua yaitu tahap penyucian jiwa dan pendekatan rohani. Tahap ini menekankan kepada tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa dari sifat tercela. Pada sejak penghujung abad kedua Hijriah, bergeser dari gerakan zuhud kepada penyucian jiwa dan pendakian rohani. Tazkiyat al-nafsi ini atau menyucikan diri dari berbagai penyakit hati dari sifat-sifat tercela menjadi faktor pada pengamal tasawuf. Yang ketiga yaitu tahap penyucian diri dengan Tuhan. Tahap ini menekankan ibadah dengan ikhlas dan penyatuan diri dengan Allah. Pada tahap ini tasawuf bergeser dari penyucian jiwa dan pendakian rohani kepada penyatuan diri sufi dengan Allah. Penyatuan diri sufi dengan Allah ditempuh dengan dua cara, yaitu ittihad seperti yang dialami oleh Abu Yazid al-Bustami dan hulul seperti yang dialami oleh Abu al-Mughis Husain bin Mansur al-Halaj. Tahap yang keempat yaitu tahap kesatuan wujud atau wahdatul wujud, yang mana konsep ini dari Ibnu Arabi, wujud hakiki hanya Allah, sedangkan alam hanyalah manifestasi. Yang kelima yaitu tahap pemurnian tasawuf atau yang biasa disebut dengan neo-sufisme. Gerakan pemurnian tasawuf dimulai sejak adanya upaya meluruskan tasawuf dari syariat. Tahap ini dipelopori oleh Imam Malik bin Anas dengan menekankan fikih dan tasawuf harus seimbang. Yang selanjutnya yaitu pembagian dari tasawuf. Tasawuf itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tasawuf al-asilah yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan iman, Islam dan ihsan yang bersumber dari syariat dan akhlak. Yang kedua yaitu tasawuf ad-dahili yang merupakan ajaran-ajaran tradisi atau budaya spiritual dari luar Islam yang masuk dan bercampur ke dalam Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.